Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi model pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Guade, yang pertama, metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif pengambilan keputusan menurut Guade, proses pengambilan keputusan didasarkan pada analisis data dan angka. Pendekatan ini menggunakan metode statistik, permodalan matematis, dan teknik lainnya untuk mengelola informasi yang terukur secara kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi atau keputusan yang didukung oleh empiris yang kuat. Model kuantitatif cenderung lebih objektif dan dapat diukur secara langsung. Contohnya, kita dapat mempertimbangkan penggunaan analisis regresi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan ingin menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjualan produk mereka. Mereka dapat mengumpulkan data tentang harga produk dan biaya pemasaran dan faktor-faktor lainnya yang relevan, lalu menerapkan analisis regresi untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan penjualan produk. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang strategi harga, alokasi anggaran, pemasaran, dan langkah-langkah lainnya yang dapat meningkatkan penjualan produk. Yang kedua adalah model kualitatif. Pada model ini, fokusnya adalah pada aspek-aspek non-angka seperti nilai-nilai, preferensi, dan pendapatan subjektif. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam tentang konteks, budaya, dan faktor-faktor kualitatif lainnya yang mempengaruhi keputusan. Metode yang sering digunakan dalam metode kualitatif ini yaitu meliputi analisis data, studi kasus, wawancara, dan observasi partisipatif. Keputusan yang dihasilkan dapat lebih fleksibel dan dapat mengakomodasikan kompleksitas situasi yang sulit diukur secara kuantitatif. Contoh model kualitatif yaitu pertimbangan sebuah proyek pembangunan infrastruktur di sebuah komunitas. Sebelum mengambil keputusan, pemerintah atau pengembang proyek dapat melakukan studi kualitatif untuk memahami pandangan dan kebutuhan masyarakat lokal. Mereka dapat melakukan wawancara dengan penduduk setempat, mengadakan diskusi kelompok, atau mereka juga bisa melakukan observasi langsung untuk memahami dampak potensial proyek terhadap lingkungannya, kehidupan sosial, dan keberlanjutan ekonomi komunitas. Informasi kualitatif yang diperoleh dari studi tersebut dapat membantu dalam merencanakan proyek agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya, menurut Bullet dan Hicks, yang pertama, model probabilitas. Model probabilitas ini adalah salah satu aspeknya. Dalam konteks model ini, pengambilan keputusan menggunakan data, histori,
atau informasi yang tersedia untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari setiap alternatif keputusan yang mungkin terjadi. Mereka memperhitungkan kemungkinan hasil yang berbeda dan berusaha untuk memilih opsi yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Model ini menggabungkan elemen dari rasional dengan memperhitungkan faktor-faktor probabilitas dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang harus memutuskan apakah akan meluncurkan produk baru ke pasar. Mereka dapat menggunakan pendekatan probabilitas untuk mengevaluasi peluang keberhasilan produk berdasarkan analisis data pasar, perilaku konsumen, dan tren industri. Misalnya, perusahaan menggunakan data histori tentang produk sejenis, survei konsumen, dan analisis kompetitor untuk menilai probabilitas berhasil produk mereka. Mereka dapat menggunakan metode statistik untuk menghitung kemungkinan berbagai skenario seperti tingkat penjualan yang diharapkan, tingkat kepuasan konsumen, dan tingkat pengambilan investasi. Berdasarkan hasil analisis probabilitas ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih informasi tentang apakah peluncuran produk baru akan menguntungkan atau tidak. Mereka dapat memilih meluncurkan produk jika probabilitas keberhasilannya cukup tinggi, atau mereka memilih untuk menunda atau mengubah strategi jika resikonya terlalu tinggi. Yang kedua yaitu konsep nilai harapan, berkaitan dengan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Nilai harapan adalah hasil perkalian antar nilai atau manfaat dari setiap alternatif keputusan dengan probabilitas terjadinya hasil tersebut. Dengan menggunakan konsep nilai harapan, pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan setiap alternatif keputusan mereka. Mereka dapat memilih alternatif yang memiliki nilai harapan tertinggi, yang merupakan perkiraan matematis dari manfaat yang diharapkan dari keputusan tersebut di bawah ketidakpastian. Contoh konsep nilai harapan. Seorang petani harus mempertimbangkan dan memutuskan jenis tanaman yang akan ditanam di lahan mereka. Mereka mempunyai dua opsi, yaitu menanam jagung dan menanam padi. Menanam jagung berdasarkan cuaca, ada kemungkinan 70% peluang hujan di musim tanam mendatang, yang akan memberi hasil panen padi sebesar 10.000 US dollar. Sementara jika tidak hujan, hanya ada 30% peluang yang akan penghasilannya menghasilkan kerugian sebesar 5.000 US dollar karena biaya penyiraman dan perawatan tanaman. Maka nilai harapan untuk menanam padi adalah 0,7 dikali 10.000 US dollar ditambah 0,3 dikali 5 US dollar sama dengan 7 US dollar dikurang 1.500 US dollar. Hasilnya 5.500 US dollar. Untuk model ketiga yaitu model matriks.
Model matriks adalah sebuah alat pengambilan keputusan yang menggunakan matriks untuk menggambarkan hubungan antar berbagai faktor keputusan dan alternatif keputusan. Dalam konteks ini, setiap baris dalam matriks memiliki satu faktor keputusan, sedangkan setiap kolom mewakili satu alternatif keputusan. Misalnya, jika sebuah perusahaan harus memilih antar 3 alokasi untuk membangun pabrik baru berdasarkan 3 faktor keputusan, yaitu faktor biaya, ketersediaan tenaga kerja, dan akses ke pasar. Mereka dapat menggunakan model matriks untuk memvisualisasikan perbandingan antara lokasi tersebut. Setiap lokasi akan memiliki nilai untuk setiap faktor keputusan, dan nilai-nilai ini akan dimasukkan di dalam matriks. Dengan menggunakan model matriks ini, perusahaan dapat dengan mudah membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap alokasi dan membuat keputusan yang informasi. Contoh model matriks adalah sebuah perusahaan yang harus memilih antara 3 vendor untuk membeli peralatan baru. Mereka memiliki 3 faktor keputusan yang ingin mereka pertimbangkan. Yang pertama harga, yang kedua kualitas produk, dan yang ketiga layanan. Berikut adalah contoh matriks untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Vendor A dengan harga $500, kualitas 4, dan layanan 3. Sedangkan vendor B harganya $600, kualitasnya 5, dan layanannya 4. Sedangkan vendor C harganya $550, kualitasnya 3, dan layanannya 5. Dalam matriks ini, setiap baris memiliki satu vendor, sementara setiap kolom mewakili satu faktor keputusan. Nilai-nilai dalam matriks menggambarkan penilaian perusahaan terhadap setiap vendor terkait dengan faktor-faktor keputusan tersebut. Dengan menggunakan model matriks ini, perusahaan dapat dengan mudah membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap vendor dalam hal harga, kualitas produk, dan layanan penjualan. Ini dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang terinformasi tentang vendor mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, menurut Fisher, yang pertama itu ada model normatif. Dalam model normatif ini, menurut Fisher mengacu pada pendekatan dalam mengambil keputusan yang menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk dicapai hasil yang diinginkan. Model ini menggambarkan cara pengambilan keputusan yang ideal yang didasari pada prinsip-prinsip rasionalitas dan logika. Dalam model normatif Fisher terdapat 4 tahap utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan informasi. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, pemilihan keputusan. Model normatif Fisher memberi rangka kerja yang ideal yang jelas Model normatif
Fisher memberi kerangka kerja yang jelas dan sistematis untuk mengambil keputusan, yang bertujuan untuk membantu individu atau organisasi dalam mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan mereka. Yang kedua adalah model deskriptif. Pada model ini adalah sebuah pendekatan yang mengambil keputusan yang berfokus pada deskripsi atau penjelasan tentang bagaimana orang sebenarnya mengambil keputusan, bukan bagaimana seharusnya mereka membuat keputusan. Model ini mencoba untuk memahami perilaku pengambilan keputusan secara empiris dengan meneliti faktor-faktor psikologi, sosial, ekonomi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam model deskriptif Fisher terdapat dua aspek utama. Yang pertama, deskriptif perilaku pengambilan keputusan, dan yang kedua, penjelasan fenomena pengambilan keputusan. Dengan menggunakan model deskriptif Fisher, pada peneliti dan praktis dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang bagaimana keputusan sebenarnya dibuat dalam kehidupan nyata, yang dapat membantu mereka dalam merancang strategi pengambilan keputusan yang efektif.